Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama kami, tim promosi kesehatan rumah sakit dalam acara Tanya Kesehatan. Baik, sahabat edukasi berbicara tentang sistem listrik jantung. Ternyata jantung memiliki sistem listrik internal sendiri yang mengendalikan laju dan irama detak jantung, sehingga darah dapat mengalir ke seluruh tubuh secara optimal. Nah, jika sinyal listrik terganggu, maka akan menyebabkan aritmia jantung dan biasanya dokter akan menyarankan kepada pasien untuk pemasangan permanen pacemaker atau alat pacu jantung. Nah, apakah itu alat pacu jantung dan bagaimana alat tersebut dapat membantu pasien aritmia bisa beraktivitas kembali? Di studio telah hadir pakar kesehatan jantung yang khusus menangani pemasangan alat pacu jantung, Dr. Muksid, SPJP. Baik, langsung kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini berbicara masalah aritmia jantung nih, Dok. Sebenarnya apa aritmia jantung dan apa penyebab seseorang terkena aritmia jantung, Dok? Ya, terima Silakan, kasih. Dok. Ya, jadi aritmia jantung, aritmia adalah dasar katanya dari bahasa Yunani ya, bahasa Latin. Jadi aritmi, ya. A itu tidak, aritmi teratur. Jadi aritmia itu artinya tidak teratur. Nah, jadi secara harfiah artinya tidak teratur, tapi sebenarnya pada dasarnya aritmia itu adalah gangguan irama jantung ya yang bisa disebabkan oleh oleh terganggunya pembentukan irama jantung atau terganggunya penerusan atau konduksi irama jantung. Nah, jadi problem seperti itu arti aritmia. Nah, di jantung sendiri itu jantung kita itu bisa menimbulkan sinyalnya sendiri, memunculkan sinyal sendiri ya, sehingga jantung bisa berdetak sendiri tanpa intervensi banyak dari otak misalnya atau dari yang lain ya. Karena memang sunatullahnya memang jantung sudah harus berjalan tanpa ada perintah dari mana-mana, karena tidak bisa dibayangkan kalau kita bisa memerintahkan jantung kita berhenti ya. Nah, jadi memang sudah otomatis jalan. Nah, proses dari jantung berdetak ini tentu butuh kemampuan untuk menimbulkan iramanya sendiri. Nah, jika terganggu proses pembentukan irama ini, ya, nah, seperti saya bilang tadi, pembentukannya yang terganggu atau penerusannya yang terganggu, itu bisa menimbulkan aritmia. Ya, lebih seperti itu. Ya, bagaimana hubungan aritmia jantung ini dengan pemasangan alat pacu jantung, Dok? Oke, jadi kalau misalnya terjadi aritmia, itu bisa terjadi kalau suatu irama jantung itu tidak diteruskan. Ya. Nah, misalnya salah satu kondisi ini, misalnya tidak diteruskan. Apa yang terjadi? Jantung jadi tidak berdetak. Atau detaknya terlalu lambat. Ya. Karena sedikit tentang ini dulu sebelum kita lanjut, secara anatomi dulu ya. Jadi jantung itu dia punya pemacunya sendiri ya. Jantung itu juga struktur utamanya adalah serambi dan bilik jantung ya. Nah, pemacu jantung itu ada letaknya di serambi. Nah, jadi yang menjadi motor utamanya dari jantung adalah pacu jantung yang di serambi itu. Nah, nanti denyut dari serambi itu maaf ya, denyut dari serambi itu akan dilanjutkan ke bilik. Ya, bilik ini yang bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi jadi output utamanya. Nah, jadi selalu ada koordinasi antara serambi dan bilik. Nah, sebagai perlindungan ya itu adalah rahmat Allah SWT pada kita ya, bahwa jika motor ini rusak misalnya tadi pemacu jantung utama, pemacu jantung induk yang ada di serambi itu misalnya rusak ya, sehingga tidak berfungsi, itu insya Allah akan diambil alih oleh pemacu jantung cadangan di bawahnya. Jadi ibaratnya seperti kalau kita misalnya listrik mati, ada genset.
Ada Nah, genset. begitu. Nah, genset itu yang mempertahankan denyut jantung. Nah, jika genset itu rusak, mungkin tambah lagi UPS di bawah ya. Nah, misalnya gitu. Jadi bertingkat ya, hierarki. Jadi yang paling ya apa? Kalau udah misalnya UPS-nya mati, ya baru betul-betulan nggak jalan ya. Nah, jadi jantung kita punya genset sendiri untuk misalnya seandainya listriknya mati. Nah, tapi seringnya memang genset ini hanya sekedar untuk bare minimum ya. Bare minimum artinya untuk sekedar hidup. Ya itu. Karena diharapkan pemacu utamanya akan segera hidup lagi. Nah, sehingga untuk bare minimum artinya ya untuk aktivitas tidak cukup. Sehingga kalau aktivitas tidak cukup, jika pasien mengalami irama jantung yang terganggu, tidak terbentuk sehingga harus dihidupkan irama cadangan, ya, irama cadangan itu biasanya tidak cukup untuk kegiatan sehari-hari, sehingga pasien akan mengeluh paling sering misalnya hitam, pingsan, ya, kepala ringan rasanya, pandangan gelap, atau misalnya jatuh kejang-kejang itu yang beratnya, ya kan? Karena betul-betul tidak cukup untuk kebutuhan tubuh. Nah, itu bisa terjadi dan itu bisa berulang. Kadang-kadang nanti cukup lagi. Nah, tapi di waktu lain ternyata tidak cukup lagi. Jadi sehingga pasiennya sering mengeluh berulang-ulang dia. Misal kalau pingsannya berulang-ulang ya. Pas lagi sadar, pingsan lagi. Sering bisa kadang-kadang sehari bisa berapa kali ya. Nah, itu salah satu tanda-tanda dari gangguan irama. Memang gangguan lain bisa juga menyebabkan seperti ini, tapi kalau untuk gangguan irama jantung yang terganggu proses pembentukannya dan penerusannya, yaitu seperti umumnya seperti ini. Nah, kalau kayak gitu berarti jika genset alami di dalam jantung tidak jalan cukup cepat, ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, jadi itu yang harus kita bantu. Harus kita bantu dengan bantuan listrik tambahan, kalau bisa kita bilang ya, kita bantu listrik tambahan dari luar. Nah, jadi karena ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan listrik alami tadi, ya, yang utamanya, yang induknya, gardu induknya, kalau kita bilang gitu ya, gardu induknya itu memang sudah permanen nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Nah, berarti dia memompa sesuai dengan kebutuhannya ya dok ya? Memompa maksudnya ini, jadi kalau awalnya dia bisa memompa sesuai kebutuhan ya, karena dia bisa merespon kebutuhan tubuh. Nah, tapi kalau sudah jalan genset ini hanya karena listrik utamanya mati, kalau dia sudah jalan gensetnya, nah itu hanya sekedar untuk mempertahankan kehidupan, hanya sekedar hidup. Nah, sehingga kalau untuk kebutuhan tambahan ya, untuk kebutuhan tambahan itu nggak cukup. Jadi ibarat kalau mesin itu cuma langsamnya aja, nggak bisa digas. Nggak bisa digas, pas digas malah nggak mencukupi. Nah, dalam hal seperti ini, maka tentu kita butuh tambahan bantuan alat dari luar. Nah, disinilah fungsinya alat pacu jantung. Di mana alat pacu jantung ini dia mensimulasikan denyutan listrik di dalam jantung. Nah, sekiranya denyut jantung jatuh di bawah batas tertentu, ya, di bawah batas yang jatuh di bawah batas yang cukup, ya, jadi tidak cukup. Nah, itu akan diambil alih oleh alat pacu jantung ini, ya. Jadi dia membackup. Nah, istilahnya genset yang lebih canggih membantu genset yang sudah ada. Nah, begitu. Sudah ada. Nah, mungkin saja di beberapa waktu genset listrik alaminya kembali, denyutan alaminya kembali. Di saat denyutan alami kembali, maka pacu jantung itu akan berhenti sementara, ya, untuk membiarkan irama alami jantung untuk berjalan dengan sendirinya. Jadi dia standby. Ya. Walau gimana pun, apapun teknologinya, irama yang alami itu lebih baik. Demikian. Begitu. Baik dokter, tadi dokter menjelaskan seperti tanda gejala
awal dari aritmia itu ya, pingsan berkali-kali. Berarti beda dengan gejala penyakit lain seperti jantung lainnya, seperti misalnya sesak, nyeri. Apakah dialami juga oleh pasien aritmia, Dok? Bisa dialami ya. Umumnya terkait dengan pingsan, sinkop kalau kita bilang ya, sinkop atau pingsan, pitam, Iya. itu disebabkan karena turunnya suplai darah ke otak, gara-gara jantungnya kurang berdenyut, ya, denyutnya kurang cepat. Ya. Nah, tapi bisa juga terjadi tidak ada gangguan kesadaran, tapi terasa karena kan darah itu juga masuk ke jantung ya, jantung itu juga butuh darah dia, ya melalui pembuluh darah koroner. Tentunya bisa saja belum terganggu suplai darah ke otak sehingga tidak ada gangguan kesadaran, tapi suplai ke jantung sudah terganggu, bisa saja pasien itu mengalami dada nggak enak, dada nggak nyaman, ya bisa gitu. Tapi itu bukan yang utama. Ya, sebagian besar itu keluhannya adalah terkait dengan pingsan. Nah, kalau misalnya, berarti, ya, kalau misalnya sering juga fenomena itu juga saya kira jajah sekali rahmat Allah SWT ya. Sering sekali pasien yang tidak sadar bahwa jantungnya itu jalan dengan genset, bukan dengan listrik utama. Nah, jadi ternyata dia masih sanggup ke ladang, ke sawah gitu ya. Hanya terasa lemas saja. Nah gitu. Jadi ya itu saya kira rahmat Allah SWT ya. Ya walaupun dia tetap indikasi itu dipasang. Ya. Baik. Baik dokter, untuk pemasangan alat pacu jantung ini kan sudah bisa dilakukan di rumah sakit kita, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin, Dok. Iya. Iya. Bagaimana layanan yang tersedia pada Rumah Sakit Zainal Abidin tentang pemasangan PPM ini? Dan pemeriksaan penunjang apa saja yang harus dilakukan oleh pasien sebelum pemasangan alat pacu jantung, Dok? Ya, baik. Jadi di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin sudah bisa kita untuk melakukan tindakan pemasangan pacu jantung. Nah, untuk pemasangan pacu jantung itu umumnya kalau lihat dari pasien, biasanya pasien-pasien yang masuk ke UGD ya, masuk ke UGD. Ada juga pasien yang masuk dari poli, alias dia iramanya cukup stabil ya, tapi tetap menjadi indikasi untuk pasang. Nah, yang manapun itu, nah pasien itu akan kita jadwalkan dulu ya, dilakukannya itu di laboratorium kateterisasi. Nah, tentu persiapannya pastinya harus puasa ya. Terus di masa pandemi ini itu tetap menjadi yang poin yang penting adalah pasiennya dipastikan dulu bebas dari COVID-19. Ya, Iya. Terus tentu akan ditambahkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya yang akan mendukung, misalnya lab-lab ya, pemeriksaan darah, terus foto ronsen untuk memastikan posisi jantung, atau mungkin ada kelainan-kelainan lain yang mungkin akan mempersulit tindakan. Akan ditambahkan dengan ekokardiografi, USG jantung. Nah, jadi untuk melihat apakah ada problem struktur yang mungkin bisa menjadi penyulit dalam proses pemasangannya. Nah, selanjutnya setelah penjadwalan, menunggu jadwal, kalau jika pasien itu pasien yang irama tidak stabil, biasanya datang dari UGD, maka pasien itu biasa sudah sementara dipasang pemacu sementara dulu. Ya, dipasang sementara dulu karena pasiennya simptomatik alias pingsan-pingsan, kejang-kejang, gitu kan, hilang kesadaran berulang-ulang. Nah, karena irama tidak stabil, maka itu distabilkan sementara dulu dengan pemacu sementara atau temporary pacemaker yang kita masukkan dengan menggunakan kabel lewat pembuluh darah di paha yang diteruskan ke jantung. Oh, begitu. Demikian. Ya. Apakah ada resiko dokter dalam pemasangan alat pacu jantung ini? Baik, alat pacu jantung ini adalah proses pemasangan alat pacu jantung ini adalah suatu prosedur bedah, bisa dibilang bedah minor ya, bedah kecil saja.
di mana pemasangannya itu adalah tempat konvensionalnya adalah di bahu, ya, di bahu persisnya itu kalau di sini. Nah, di sini. Bahu kiri kanan dok, boleh? Ini boleh Atau di kiri mana? kanan bisa. Oh gitu. Biasanya itu mana posisi yang tidak ada preferensi khusus yang bisa kita pertimbangkan. Apakah pasiennya aktif kanan atau aktif kiri, ya, Oh kidal, begitu. itu bisa pertimbangan, atau alat-alat tertentu pacu jantung yang dengan alat pacu jantung dengan kejut jantung itu misalnya contohnya ICD itu dianjurkan pasangnya itu ada di sebelah kiri. Tapi kalau pacu jantung biasa itu bisa di kiri atau bisa di kanan. Dan tergantung dengan kemudahan teknis yang selama pelaksanaan mungkin sebenarnya lebih bagus kiri, tapi karena alat tidak memungkinkan posisi, jadi dipasang di kanan juga, tapi tidak masalah, ya. Ya manapun bisa. Nah, jadi akan dilakukan pembedahan kecil di area bahu. Baterainya itu, generatornya itu akan ditanamkan di bawah kulit. Nah, kabelnya akan masuk lewat pembuluh darah yang akan ditanamkan di dalam jantung, lewat pembuluh darah, dan nanti dipasangkan ke generatornya. Nah, itu semua ditanam di bawah kulit. Nah, jadi mengenai manfaat sudah jelas sekali, ya. Karena sesuai dengan indikasinya, tentu manfaatnya untuk mengatasi keluhan pasien, ya. Keluhan pasien yang pingsan-pingsan, jadi tidak pingsan lagi, yang kejang-kejang tidak kejang lagi, ya. Yang dulu lemes-lemes, bisa petani yang dia kok rasanya lemes beberapa bulan terakhir ini nggak bisa mencangkul, tapi kok rasanya lemes, sekarang segar kembali, gitu ya. Nah, itu manfaat yang jelas bagi pasien, meningkatkan kualitas hidup, quality of life. Nah, tapi dalam pembicaraan manfaat kita tidak boleh terlepas dari berbicara risiko. Jadi selalu ada kemungkinan risiko. Sebenarnya untuk tindakan medis apapun, ya, itu sudah pasti ada risikonya. risiko. Ya, itu sudah otomatis. Jadi kalau memang ada yang mengklaim, oh tindakan ini tanpa risiko sama sekali, oh itu udah jelas bohong, ya. Jadi jangan dipercaya. Nah, jadi semua tindakan sudah pasti ada risikonya. Nah, risiko artinya adalah sesuatu bahaya yang belum tentu terjadi, tapi jika kondisinya cocok bisa terjadi. Sehingga kita mengatur kondisi supaya tidak terjadi yang demikian, ya. Nah, itu namanya risiko. Komplikasi, kalau komplikasi itu segala sesuatu yang bisa terjadi selama melakukan tindakan, ya. Nah, ini semua kita harus bisa antisipasi dari awal. Dari antisipasi supaya bisa dihindari. Nah, jadi tadi kembali ke awal, kita harus pertimbangkan manfaat dan mudarat suatu tindakan. Ya. Nah, jadi kalau manfaatnya lebih banyak, jadi mengabaikan resiko, ya dok. Jadi kalau jadi resikonya kira-kira apa, dok? Ya, jadi saya harus tekankan dulu manfaat dan mudarat. Lebih besar mana manfaat, maka kita bisa jalankan. Nah, sekarang risiko, untuk risiko kita namanya juga bedah, ya. Jadi itu kan di bedah, kita melakukan insisi atau menyayat kulit. Tentunya bagian dari risikonya adalah perdarahan, ya. Itu risiko yang ya hampir semua tindakan bedah punya risiko perdarahan, ya. Tentunya. Tapi itu mudah ditangani kan, dok? Itu sudah diperkirakan. Namanya kita cuma bedah pasti ada risiko perdarahan, ya. Selalu sudah ada alat-alat untuk menangani, itu sudah aman itu, ya, sudah aman. Nah, tentu yang lain biasanya juga. Biasanya dokter tingkat keberhasilannya itu berapa persen, dok? Tingkat keberhasilan PPM ini? Pemasangan alat pacu jantung. Pemasangan alat pacu jantung, ya. Pemasangan alat pacu jantung ini tingkat keberhasilan sangat tinggi, ya. Tinggi, lebih dari 90%. Jadi artinya setelah dipasang betul-betul hilang keluhannya, gitu, ya. Jadi betul-betul hilang keluhannya, karena memang keluhannya yang utama adalah gangguan jantungnya yang tidak bisa, irama jantung tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga kita tirukan irama jantung itu dengan alat, sehingga keluhan-keluhan yang terkait dengan tidak cukupnya irama jantung jadi hilang. Nah, jadi rasanya tinggi. Nah, tentunya dengan teknik yang betul, pemasangan yang betul, maintenance atau perawatan yang betul. Jadi jangan lupa ada perawatannya, ya.
Jadi untuk pasien-pasien yang sudah dipasang itu tetap ada perlu perawatannya, perawatan kontrolnya ya. Kontrol. Dengan paduan semua proses itu menghasilkan keberhasilan yang tinggi ya untuk tindakan ini. Baik, dokter. Sebenarnya kan tidak perlu khawatir ya, dokter ya, untuk pemasangan alat pacu jantung ini. Kalau dokter jelaskan tadi, manfaatnya luar biasa dalam membantu pasien itu mau beraktivitas kembali. Tapi masih banyak dari kalangan kita yang khawatir ini, dok. Takut untuk pemasangan alat pacu jantung. Jadi sebenarnya informasi apa yang bisa dokter berikan kepada pasien sebelum pasca operasi pemasangan alat pacu jantung ini yang harus diketahui oleh pasien, dok? Pasca ya, setelah pasang ya. Iya, jadi mereka tidak khawatir, takut. Kadang-kadang kabar-kabar miring ini kan sering terdengar, informasi yang tidak relevan sebenarnya, dok kan. Jadi sekarang kita ingin meluruskan dan memberikan informasi yang benar-benar yang benar, maksud saya begitu, dok. Ini menarik juga. Setelah pasien pasang alat pacu ini, apa yang dia rasakan tadi dokter sebenarnya sudah menjelaskan. Jadi selain itu informasi apa lagi yang sehingga pasien mau dan tidak ragu lagi untuk memasang alat pacu jantung ini, dok? Ya, jadi sebelumnya saya ingin tahu juga tuh kira-kira ada sesuatu contoh-contoh yang menyebabkan, mungkin pernah dengar contoh-contoh ketakutan pasien yang sering disampaikan, mungkin boleh disampaikan. Iya, contohnya seperti ini. Ini sering saya dengar, dokter, dia mengalami aritmia, tapi setelah pemasangan nanti takut tidak bisa beraktivitas seperti manusia biasa, seperti mencolok listrik. Nanti karena dia sudah memakai alat pacu kelistrikan gitu, dok. Jadi ada hal-hal yang memang harus dibatasi. Tapi sebenarnya manfaatnya ini kan luar biasa ya, dok ya. Ya. Nah, jadi itu suatu ketakutan yang biasa didapat ya. Biasa didapat, apalagi membayangkan ada alat asing di dalam badan ya. Nah, itu memang betul-betul itu suatu ketakutan yang wajar dan nggak apa-apa, bisa kita luruskan ya. Jadi memang yang kita tanamkan adalah suatu alat listrik ya, alat elektronik dengan alat elektronik digital gitu ya, dengan microchipnya gitu ya. Jadi hal-hal komponen-komponen kecil yang sangat sensitif terhadap gelombang elektromagnetik ya. Sama halnya seperti jam tangan yang pakai digital atau HP atau komputer, laptop ya. Yang mana semua hal ini sensitif terhadap gangguan sinyal elektromagnetik ya. Contoh gangguan sinyal elektromagnetik misalnya kalau yang masih punya TV tabung ya, misalnya kalau masih punya TV tabung, di TV tabung ada orang naik motor di luar jalan ya kan, biasanya motor-motor tua itu langsung kelihatan kersek-kersek TV-nya ya. Kersek TV lewat, jadi seperti ada semut-semutnya. Setelah motor itu jauh hilang, nah gitu kan. Itu artinya apa? Motor itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu sinyal TV. Itu contoh-contoh sehari-hari yang sederhana ya. Atau sama juga kayak misalnya radio, kalau dulu zaman masih banyak radio, itu bunyi radionya seperti ada suara motornya juga. Nah gitu. Karena interferensi dari motornya itu. Nah, jadi sebenarnya jadi pertanyaan, kok bisa interferensi seperti itu ya? Karena juga pacu jantung ini bukan alat yang tahan 100% ya. Selalu ada kemungkinan dia bisa terganggu fungsinya oleh sinyal-sinyal luar. Itu sudah keniscayaan ya, alat elektronik manapun. Nah, ternyata yang bisa menyebabkan hal seperti itu adalah suatu yang menimbulkan electromagnetic pulse ya, denyutan elektromagnetik. Ya. Nah, itu biasanya diciptakan, muncul dia oleh segala sesuatu yang ada bunga api listriknya. Nah,
Nah, kalau contoh motor tadi biasanya motor-motor tua yang masih pakai platina atau mobil-mobil tua yang masih pakai eh, belum pakai komputer dia ya. Nah, dia masih pakai model lama, pakai pakai busi, pakai distributor. Kalau misalnya bagi pemirsa yang paham tentang mesin, itu misalnya kalau mesin-mesin lama yang pakai distributor itu bunga apinya banyak, itu bisa mengganggu. Motor-motor tua juga begitu. Nah, begitu juga dengan alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga yang menyebabkan bunga api listrik yang kontinu. Contohnya apa? Contoh sehari-hari itulah motor-motor daya tinggi, ya, yang putaran cepat dan kuat. Contohnya apa? Misalnya bor listrik, ya, bor listrik, gerinda listrik, alat-alat pertukangan yang listrik itu motornya motor daya tinggi semua. Ya. Nah, khasnya juga ada bau hangusnya. Nah, itu tandanya dia ada bunga api listriknya. Contoh yang lain adalah blender. Blender juga itu motornya adalah motor yang ada bunga api listriknya. Contoh tanda-tanda khasnya lain juga untuk motor-motor yang menghasilkan bunga api itu suaranya ribut, keras. Ya. Jadi maksudnya itu pasien alat pacu jantung jangan berinteraksi dengan alat itu, Dok? Nah, boleh, cuman diberikan jarak. Nah, diberikan jarak untuk motor seperti itu. Ya, kuncinya adalah yang ada bunga apinya. Ya, yang ada bunga apinya itu berpotensi, bukan pasti mengganggu, tapi berpotensi untuk interferensi. Contoh-contoh, sedangkan contoh-contoh bagaimana yang dengan gosokan, dokter? Bagaimana dengan gosokan? Gosokan nggak apa-apa. Gosokan nggak apa-apa, karena itu tidak ada komponen yang menghasilkan bunga api listrik ya. Tidak ada komutator, istilahnya kalau dalam dunia pelistrikan itu motor-motor yang tidak punya komutator, yang pakai komutator itu ada bunga apinya. Itu ada juga motor yang tidak pakai bunga api, misalnya kipas angin, ya, kipas angin atau misalnya vacuum cleaner. Nah, itu dia cukup aman karena dia modelnya yang brushless, ya, yang tidak ada sikatnya, tidak ada komutator, jadi tidak ada bunga api. Jadi kemungkinan untuk mengganggu itu lebih kecil. Aduh, ada yang manggil. Iya. Nah, terus yang perlu diwaspadai juga medan magnet. Nah, medan magnet itu juga yang kuat sekali, itu harus dihindari karena bisa mengganggu fungsi kerja jantung, kerja pacu jantung. Misalnya generator besar bagi yang kerja misalnya di pembangkit listrik, ya. Terus sound system besar dekat, misalnya datang ke pengajian berdiri dekat sound system, itu nggak dianjurkan karena ada medan magnet. Nah, itu contohnya. Oh, berarti ada beberapa alat yang memang harus pasien waspadai ya, Dok, ya? Jaga jarak minimal, termasuk HP. Jaga jarak. Termasuk HP. Untuk pemakaian HP sendiri seharusnya bagaimana, Dok? Ya, kalau HP itu cukup aman, kita jauhkan lebih dari minimal, paling dekat itu minimal 30 cm paling dekat. Nah, biasanya kalau dipasang di sebelah kanan, berarti kita harus kalau pakai HP ditempel di ditempel di sebelah telinga sebelah kiri, ya. Kalau ditempel telinga sebelah kiri itu sudah 30 cm lebih jaraknya, jadi cukup aman. Tapi kalau misalnya dengar di sebelah kanan terlalu dekat, bahaya. Begitu juga kalau bisa dipasang di kiri, biasanya kita taruh HP di kantong, ya, kantong baju, terlalu dekat. Nah, itu berpotensi untuk mengganggu. Nah, jadi sinyal HP itu cukup kuat. Kalau misalnya berarti kalau ada gangguan itu apa penyebab efeknya ke kita itu apa, Dok? Yang pasien pemasangan alat pacu jantung itu? Ya, karena efek yang dirasakan alat pacu jantung itu kerjanya dia juga harus mendeteksi, mensinkronkan dengan irama jantung yang sudah ada. Maka kalau dia terganggu oleh irama luar, dia bisa salah mengira bahwa ada irama jantung yang asli. Karena cara kerjanya adalah dia hanya backup di saat diperlukan. Jadi kalau irama jantungnya keluar, dia mendeteksi ada irama jantung yang alami, ya, maka dia akan mundur, akan menahan, membiarkan irama jantung jalan. Setelah misalnya irama jantung alami itu hilang,
sampai batas waktu tertentu, maka dia mengambil alih. Nah, itu yang bentuk denyut listrik yang deteksinya. Nah, jika dia sampai mendeteksi denyut listrik yang bukan irama jantung, misalnya denyut listrik dari interferensi elektromagnetik yang datang dari alat-alat luar, misalnya bunga api listrik tadi, dia alat itu bisa salah mengira, oh ini ada irama jantungnya, sehingga dia menghambat pacunya. Nah, kalau dia menghambat pacu, bisa-bisa jantung berhenti. Karena salah kira bahwa ya alat pacu jantung ini mendeteksi irama jantung, padahal bukan. Nah, jadi salah deteksi sehingga dia tidak memacu, ya, yang sebenarnya tidak ada irama jantung, sehingga jantungnya ya praktis berhenti gitu. Nah, pasien bisa pingsan. Nah, risikonya itu muncul lagi gejalanya. Demikian. Baik dokter, untuk perawatan berkelanjutan nih dok, apa yang harus dilakukan oleh pasien PPM, dok? Iya. Kalau untuk pasien-pasien yang sudah ditanamkan alat pacu jantung, nah ini kita harus monitor kondisi baterainya, kondisi kabel pengantar listrik di dalamnya, ya. Itu semua harus kita cek kondisinya secara rutin, ya. Nah, secara rutin ini yang penting sekali setelah dipasang. Sering orang salah kira setelah dipasang dibiarkan gitu aja, oke langsung aktivitas seperti biasa, nggak pernah dikontrol lagi. Nah, itu saya pernah dapat kasus yang dia tinggal di belakang rumah sakit kita, pasiennya, ya. Ternyata dia selama ini dia tidak tahu kalau dia harus diprogram. Ternyata dia pingsan lagi karena baterai udah habis. Udah habis sebelum waktunya. Jadi karena tidak pernah setel kembali. Nah, ini penting sekali. Tidak pernah diprogram. Jadi syukurnya pasien itu selamat, ya. Selamat setelah diganti dengan baterai yang lain, diganti dengan generator yang lain, pasiennya kembali secara walafiat, tidak ada keluhan. Nah, jadi penting sekali kita tahu kondisi pacu jantung itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan tindakan reprogram. Ya, reprogram artinya kita program kembali dengan suatu komputer khusus yang tidak perlu pakai bedah, tinggal tempel di dada aja. Tinggal ditempel di dada, di tempat ditanam pacu jantungnya. Terus kita secara nirkabel, ya, nggak pakai kabel, dia ditempel aja, dia bisa deteksi, nangkap, dia seperti ada antenanya gitu, ya. Tidak sakit ya dok ya? Enggak, cuma ditempel aja di atas. Jadi pada program jadi kira harus dibuka lagi terus di program ulang, enggak ya. Jadi tinggal ditempel. Saat program itu pasien tidak merasakan apa-apa. Enggak merasakan apa-apa kecuali berdebar-debar karena dites alat pacu jantungnya bisa, itu wajar ya. Cuman yang jelas tidak dibedah kembali gitu ya. Nah, jadi alat itu hanya ditempelkannya di atas kulit di tempat ditanam pacu jantungnya. Terus dibaca secara tidak langsung ya, itu karena ada antenanya. Nah, dari situ kita lihat baterainya bagaimana kondisinya, kabelnya bagaimana kondisinya, ya. Terus berapa setelan yang optimal untuk saat ini. Nah, itu semua kita tes. Jadi nanti bisa saya selama program itu dilakukan pengutak-ngatikan generatornya, ya. Nah, itu pasien bisa merasa kadang-kadang berdebar-debar, tapi itu disengaja, memang karena untuk dites. Jadi itu sesuatu yang normal untuk tindakan ini. Nah, itu paling penting untuk kontrol pertamanya, reprogram yang pertama, itu 4 bulan setelah. Setelah operasi dok. Pemasangan pertama setelah. Ya, nah, jadi misalnya dipasang bulan ini, ya, dipasang bulan ini bulan April. Jadi nanti dia harus kontrol yang pertama kali itu bulan Agustus. Oh, 4 bulan. Dulu yang pertama. Kalau di center yang lain ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Jadi April, kontrol Mei, kontrol Agustus. Itu. Tapi kalau saya lebih senangnya 4 bulan saja. Ya. 4 bulan. Jadi April, terus kontrol di bulan Agustus. Nah, itu kontrol pertama itu paling wajib. Nah, setelah itu, karena nanti di situ kita bisa optimalisasi baterai. Ya. Karena kalau masih kita pasang itu masih setelan pabrik. Setelan pabrik itu umurnya pendek sekali. Karena memang sudah begitu dibuat supaya mengamankan jantung. Nah, nanti baru setelah 4 bulan, itu baru kita setel ke setelan yang paling optimal untuk pasien. Nah, gitu. Nah, harus 4 bulan karena dia masih harus kabel yang kita tanam dalam jantung itu dia harus butuh masa penyembuhan dulu, nempel dengan baik dulu kan. Nah, makanya harus 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan itu terlewat,
setelah 4 bulan itu terlewat, di pengontrolan atau pemrograman selanjutnya boleh 6 bulan sekali, maksimal setahun sekali, paling telat. Maksimal setahun sekali. Bagi Ini wajib ya dok ya? Wajib. Jadi pasien ini minimal kalau dia jauh, susah perjalanannya, itu setahun sekali itu minimal. Kalau yang dekat-dekat di Banda Aceh, misalnya tinggal di kota, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu. Baik sesuai dokter, kondisi. Untuk pemasangan alat pacu jantung ini tahan untuk satu orang pasien itu berapa lama dok? Ya. Dengan alat yang tersedia saat ini di rumah sakit. Dengan penanaman yang operasi yang betul dan reprogram yang tepat ya, dengan waktu yang tepat, rutin, disiplin, itu bisa kita maksimalkan umurnya sampai 10 sampai 15 tahun. Maksimal 15 tahun. Rata-rata 12 tahun. Nah, 12 tahun menjelang, kalau misalnya sudah tersisa setahun, ya, kalau sudah tersisa setahun lagi baterainya, itu kontrol akan lebih sering. Nah, nanti kalau tersisa kira-kira 3 sampai 6 bulan sudah saatnya diganti. Nah, gitu. Jadi baterainya bukan baterai yang bisa diisi suatu saat dia akan habis, tapi 10-12 tahun itu memang waktu yang panjang untuk pasien, jadi tidak perlu cemas. Nah, kalau tidak kontrol reprogram sama sekali, itu yang bisa memendek seperti contoh pasien yang itu lebih cepat habisnya ya dok ya? Itu hanya 5 tahun sudah habis. 5 tahun sudah habis. Hanya 5 tahun sudah habis karena boros, nggak disetel dari awal. Jadi sayang sekali. Ini yang kita hindarkan, jangan sampai habis prematur. Ya. Nah, kita maksimalkan baterainya sebisa mungkin supaya nggak perlu diganti. Karena penggantian itu juga operasi, harus dibuka lagi, di situ lukanya, terus dikeluarkan, dipasang baru, tanam lagi. Jadi supaya jangan sering untuk dioperasi. Berarti pasien seumur hidup menggunakan alat pacu jantung ya dok. Oke dokter, ini pembahasannya makin menarik ya dok ya. Jadi dokter, setelah pasca operasi pemasangan PPM, apa saja yang harus dipatuhi seorang pasien sebelum pulang, bukan di rumah ini dok, selama dia berada di rumah sakit? Oke, baik. Jadi kalau misalnya sudah baru saja menjalani operasi pemasangan pacu jantung atau PPM ya, permanent pacemaker, itu di tempat operasi akan diberi perban ya, perban karena baru saja dipasang, tentunya penekanan yang berlebihan di area operasi atau digaruk-garuk atau ditekan-tekan itu jangan dulu ya, jangan dulu. Nah, terus juga karena dalam proses operasinya alat pacu jantung itu juga terutama pada perempuan itu biasanya diikatkan di ototnya, kabelnya juga diikatkan di ototnya ya, sehingga gerakan-gerakan yang melibatkan bahu ya, mengangkat lengan atas sampai melewati tinggi bahu ya. Jadi kalau lengan bawah boleh lah, misalnya garuk kepala masih bisa. Tapi garuk kepala masih bisa. Berarti mengangkat lebih tinggi. Kalau gini sih hilang timbul tambah setengah. Ini bermain di siku gitu ya. Itu bukan misalnya, di otot. Nah, kalau gini bisa, tapi kalau begini hilang tangan saya. Kalau diangkat begini nggak boleh. Ya, jangan. Tapi kalau asal bahunya nggak diangkat tinggi, lengan atasnya nggak diangkat tinggi, itu masih boleh. Itu minimal sebulan pertama. Sebulan pertama supaya ada kesempatan kita habis operasi, penyembuhan jaringan sekitar supaya lengket, supaya menempel dengan baik itu alat pacu jantungnya, tidak bergeser. Karena kalau bergeser nanti bisa muncul komplikasi, lepas kabelnya, kecabut, bergeser semuanya ya. Nah, nanti keluhannya kembali lagi. Kalau sudah sampai itu salah satu resikonya ya dok ya. Komplikasi, kalau itu komplikasi ya. Kalau misalnya seperti itu harus kita bongkar lagi, sedangkan kalau namanya bongkar
membongkar kembali yang sudah dikerjakan, itu pasti tentunya lebih banyak trauma dan kerusakan jaringan, ya. Nah, jadi lebih sulit dan risiko infeksi meningkat. Jadi nanti malah jadi komplikasi. Maka penting sekali untuk dipatuhi oleh pasien. Nah, mengenai satu penting itu, apakah pasien harus baring terus di tempat tidur? Ya, sering itu ya. Nah, setelah operasi apakah harus baring terus? Nggak apa-apa jalan-jalan. Gitu ya. Kalau saya biasa saya persilahkan, boleh jalan, mandi, silakan. Ya. Karena perban yang kita pasang itu, ya perban yang kami pasang itu perban yang ada plastik pelindungnya. Berarti Jadi tahan air, Dok. Tahan air, sampai batas tertentu, jangan digosok. Ya tentu terkupaslah dia, ya. Berarti jangan menggunakan tangan untuk menggayung air ya juga, Dok, ya? Jangan pakai tangan yang di sisi operasi, pakai tangan sisi lain. Ya, jadi basah nggak apa-apa, ya. Basah nggak apa-apa, selama dipastikan perban plastiknya itu posisinya baik, nggak terbuka. Nah, bagaimana dengan ibu menyusui, Dok? Menyusui lanjut seperti biasa, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, dokter. Asal tidak membebani sisi yang sedang dioperasi, ya. Nah, gitu. Tapi misalnya pakai apa namanya, bantal di bawah siku. Kalau misalnya harus dipasang sebelah kanan, mau menyusui sebelah kanan, gitu kan? Nah, kasih bantal di bawah siku, ya, boleh silakan, nggak mengganggu sama sekali. Berarti tidak mengganggu, asal tidak menggendong, membebani tangan sebelah pemasangan alat itu ya, Dok, ya? Nah, itu beban setelah operasi pun itu selama 2 bulan pertama itu kalaupun harus angkat beban di sisi operasi itu nggak boleh lebih dari 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo. Nah, itu jadi masih boleh kalau yang ringan-ringan ya bolehlah gitu kan. Ya, jadi masih boleh. Cuman kalau sudah berat jangan dulu. Setidaknya 2 bulan pertama. Nah, bagaimana dengan fisik badan, dokter? Apakah boleh atau ditepuk atau bagaimana, dokter? Apakah boleh? Bagaimana? Menisik apa? Memijat badan, misalnya mengkusuk. Oke, ya. Oke, kalau pijat dipersilahkan, ya. Memijat boleh, asal jangan menekan area pacu jantungnya, apalagi kalau baru saja dioperasi, ya dihindari. Ya, dihindari karena takut bisa menggeser. Nah, mengenai yang sifatnya tepukan, ya, tepukan, mungkin kita perluas lagi, pijatan yang sifatnya tepukan, atau misalnya kalau dia olahragawan, ya, yang kontak sport, misalnya tinju atau misalnya bela diri, karate, ya. Gitu. Jadi yang kemungkinan ada kontak tubuh, ya, benturan. Nah, itu juga harus super waspada karena bisa kemungkinan menggeser kabelnya lepas yang ditempel dalam jantung. Gitu. Apalagi berarti dalam masa yang diragukan itu kabel lepas ya, Dok, ya? Ya, kabel lepas. Terus juga kabel yang ditanam di dalam jantung itu bisa lepas. Kalau lepas nanti keluarnya kembali lagi gitu. Malah biasanya di awal-awal lepas dia, kalau saat baru aja lepas, biasanya responnya berhenti jantung. Jadi harus dijaga ekstra hati-hati, jangan sampai ada benturan-benturan. Begitu juga benturan pada generatornya, ya. Umumnya yang kita pasang ada generator yang bisa mendeteksi aktivitas tubuh. Ya, karena kalau misalnya dia tidak bisa mendeteksi aktivitas tubuh di saat secara alami, misalnya kita lari, jantung harus lebih cepat, kalau duduk jantung harus lebih lambat, ya, gitu ya. Alat pacu jantung itu tidak bisa mengikuti, tentunya ya kita tetap aja rasa cepat capeknya ada pasien itu, karena harusnya jantungnya cepat, ternyata dipacu lambat, gitu kan, sehingga tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Nah, alat-alat pacu jantung sekarang, ya, yang baru-baru itu untuk orang-orang yang aktif itu kita aktifkan mode rate response-nya, ya, rate responsif, atau rate adaptif. Artinya apa? Dia bisa mendeteksi aktivitas tubuh.
Kalau misalnya si pasien itu lari, maka alat pacu jantung itu bisa mendeteksi sehingga dia akan memacu lebih cepat kalau perlu. Jadi mensimulasikan fungsi jantung alami, ya. Nah, biasanya cara kerjanya itu berdasarkan getaran tubuh. Biasanya getaran tubuh. Nah, kalau misalnya di HP kita kan, bagi yang suka main HP yang ada akselerometernya, ya, artinya dia bisa mendeteksi kemana HP kita digerakkan, ya, atau misalnya ya apa fungsi-fungsi misalnya untuk ya macam-macam lah, banyak sekali ya. Nah, jadi HP itu bisa mendeteksi kemana unitnya itu digerakkan, ke kiri, ke kanan, atas, bawah, gitu kan. Begitu juga di alat pacu jantung, ada akselerometernya. Nah, akselerometernya bisa tergantung fungsinya. Kalau kena bentur, kena pukul, dia bergetar, ya. Sehingga dia jadi misinterpretasi, jadi salah mengira bahwa oh ini lagi aktivitas tinggi nih, mengebut ya, berdebar-debar pasiennya, padahal karena kepukul. Ya. Nah, begitu juga karena dia ada suatu alat mekanis, ya, ada kemungkinan rusak akselerometernya kalau kena pukul, ya. Nah, jadi kalau rusak berarti nggak bisa lagi mendeteksi, jadi error dia nanti tidak bisa mendeteksi aktivitas pasien. Kalau sudah error berarti bahaya buat pasien, harus diganti, buka lagi, tutup lagi. Nah, jadi berarti kalau sudah mengalami error memang harus diganti baru, Dok, ya? Harus diganti baru karena itu kan bahaya, ya, bahaya. Dan ini juga menjadi beban biaya bagi kesehatan, ya, bagi fasilitas kesehatan, karena ini bukan alat yang murah secara harga, sehingga penggantian yang seharusnya tidak perlu diganti itu juga jadi beban tersendiri. Makanya penting sekali memang pasiennya disiplin, menjaga pantangan-pantangan tertentu yang terkait dengan alat pacu jantung. Iya. Berarti dokter, menurut penjelasan dokter tadi, pasien PPM ini, pasien alat pacu jantung ini masih bisa melakukan olahraga ya, Dok, ya? Bisa, bebas. Bisa. Cuman hindari kontak. Hindari kontak. Jadi olahraga apa saja tidak ada larangan, Dok? Nggak ada larangan, sepeda, berenang. Masih bisa dilakukan. Badminton, bisa, silakan. Tenis, jogging, ya. Justru memang dia didesain untuk bisa mendeteksi gerak seperti itu, ya. Jadi boleh. Yang nggak boleh kontak langsung, misalnya yang pukulan ke bahu, atau aktivitas yang tadi misalnya kayak kusuk ya pakai pukul-pukul, nah itu nggak dianjurkan, ya. Tapi kalau yang pijit, menekan, muter gitu misalnya boleh. Ya. Baik, dokter. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir, dokter. Apa ada tips dan saran dari dokter untuk pasien-pasien alat pacu jantung? Silakan, dokter. Ya, jadi untuk alat pacu jantung, bagi para bapak ibu yang sudah pasang pacu jantung, ya kan, itu diharapkan bisa kembali ke kehidupan sehari-hari yang alami, ya, yang senormal mungkin, ya. Dianggap saja alat pacu jantung itu bagian dari tubuh, gitu ya. Jadi bagian dari tubuh, jangan merasa asing. Tapi kalau dia merasa asing, wajar, nanti akan terbiasa. Selalu mencari informasi tentang pacu jantung dan harus dari sumber yang betul, ya. Sumber yang betul, bisa dari para dari para tenaga kesehatan, dari kalau punya komunitas komunitas pemakai pacu jantung boleh bergabung, ya. Atau misalnya leaflet dari buku seperti yang leaflet dari rumah sakit seperti yang saya tunjukkan ini untuk pasien, ya. Ini sudah dari PKRS untuk informasi seputar alat pacu jantung bisa didapatkan di instalasi PKRS, PJT, ya, Dok. Ya, di PJT bisa, di poli jantung juga kita taruh. Silakan untuk informasi, atau misalnya bagi yang sudah pasang ingin tahu lebih banyak bisa mendapatkan buku ini di layanan jantung Zainal Abidin. Baik. Demikian. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih, dokter, atas penjelasannya tentang alat pacu jantung.
Semoga informasi ini dapat membuat pasien aritmia untuk memasang alat pacu jantung ini tidak khawatir lagi ya, Dok. Iya, insya Allah. Baik. Oke. Sahabat edukasi, Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin terus membenah diri untuk memberikan yang terbaik kepada pasiennya. Salah satunya, pasien aritmia dengan kebutuhan pemasangan BPM telah dapat dilakukan pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Jadi percayakan kesehatan jantung Anda pada Rumah Sakit Dr. Zainal Abidin. Terima kasih kepada tim hebat PKRS sehingga informasi ini dapat tersampaikan dengan baik. Saya pembawa acara Cut Eka Putri Ubid dan narasumber kita Dr. Muksid mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam edukasi. Terima kasih dokter. Ya, mari sama-sama. Oke.